Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan perkembangan dari pengembangan menu verifikasi yang verifikasi laporan bulanan yang ada di Kin Satker di keuangan. Jam akun dari BTA Semarang untuk memastikan bahwa menu bisa diakses oleh level PTA ya, PTA dan tampilannya sama persis dengan PTA. Perbedaannya adalah jika ini levelnya PTA maka yang tampil hanya PTA tersebut, dan kalau levelnya nasional maka yang tampil adalah seluruh PTA se-Indonesia. Untuk pengembangan kemarin untuk verifikasi laporan bulanan itu letak menunya ada di menu laporan, kemudian laporan bulanan kemudian di keuangan ya, di keuangan sini. Nah, ini saya minimize menunya di laporan keuangan, kemudian kita pilih tahun, misalnya kita pilih tahun 2023 yang sekarang, kemudian kita tampil. Nah, seperti yang disebutkan di awal, karena ini kita pinjam misalnya kita menggunakan dari BTA Semarang, maka yang tampil hanya BTA Semarang saja. Sedangkan kalau yang user untuk yang nasional nanti 29 tambah 34 berarti ya. Pokoknya segitulah. Itu nanti kita juga coba simulasikan ini untuk yang nah, kita tinggal pilih. Nah, ini adalah menginformasikan terkait dengan berapa satker yang sudah melakukan laporan bulanan dan berapa satker yang belum. Jadi di sini ada jumlah 36 satker. Ini termasuk wilayah bimbingan 1. Kemudian 34 satker diantaranya sudah mengirimkan laporan, dan 34 itu mana saja kita bisa klik detailnya. Oke, sambil menunggu. Nah, di sini nah, ini kalau yang warnanya benar-benar merah kosong kayak gini berarti belum. Nah, ini ada 2, berarti ada contohnya kalau di sini ada Mungkit dan ada PA Boyolali, ada 2 PA itu yang belum melakukan pengiriman. Jadi 36, 34 berarti tinggal 2 ya, itu saja satkernya. Kemudian kalau kemarin sebelumnya ini warnanya langsung otomatis hijau untuk menandai bahwa dia sudah mengirim laporan. Tetapi sekarang kita warnanya agak keabu-abuan seperti ini dengan nilai 0. Ini artinya satker sudah melakukan pelaporan tapi belum diverifikasi gitu. Nah, cara melakukan verifikasi, kita pilih nilai dari yang ada di masing-masing bulan. Sedangkan untuk yang item ini nama satkernya ini tetap adalah masih seperti tahun yang kemarin, yaitu perbandingan antara Komdanas dan keuangan. Kalau kosong berarti dia tidak ada. Nah, kalau ada seperti ini masih yang seperti kemarin. Nah, kita sekarang ditambah lagi nih untuk yang bulanan. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Misalnya PA Semarang, ini kita klik di angkanya di sini ya. Nanti di Februari juga sama, Maret dan seterusnya. Kita klik di sini. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini, laporan bulan 1 tahun 2023 untuk PA Semarang gitu ya. Nah, di sini ada 2 tampilan. Yang sebelah kanan itu adalah dokumen yang diupload berbarengan dengan ketika melakukan laporan bulanan. Kemudian di list yang sebelah kiri ini adalah kriteria yang harus di cross check ini berbentuknya akordeon. Jadi ketika kita klik ini baru kita muncul apa saja yang harus kita periksa. Nah, ini dari kesesuaian laporan dan dokumen, kemudian keabsahan dokumennya. Nanti ini ada, kemudian yang terakhir adalah kesesuaian saldo akhir bulan lalu. Artinya kalau ini di Januari berarti di Desember kemarin dibandingkan dengan saldo awal bulan ini. Kan itu harus konsisten. Nah, khusus untuk yang bagian C ini itu dilakukan oleh sistem, jadi kita tidak melakukan
verifikasi apapun, jadi verifikasi otomatis ketika nanti si sistem menemukan ketidaksesuaian, maka nanti akan ada kata-kata ketidaksesuaian dan warnanya merah. Nah, untuk yang sebelah kanan, kita bisa mengeklik jenis-jenis dokumen yang diunggah. Nah, ketika dokumennya ini ada dokumen yang pertama, yaitu berita acara pemeriksaan kas. Ini kok ada berita acara pemeriksaan kas lagi, kok double-double dua. Nah, ini potensinya kemungkinan besar yang bersangkutan ngirim lebih dari satu kali. Jadi kirim lagi. Nah, dokumen tetap akan dikumpulkan semua. Ini yang unggahan pertama dan yang sebelah kanan unggahan kedua. Untuk membuka dokumen kita tinggal klik dokumennya. Nah, kita bisa lihat apa dokumen yang diunggah, kan gitu ya. Nah, ternyata ini masih error seperti ini. Ya, jadi diunggah apa adanya ini. Nah, kemudian tidak ada tanda tangannya dan ini ya cenderung terkesan ya diunggah. Ini untuk jadi sama aja ya, untuk unggahan pertama dan unggahan kedua masih sama. Kita lihat register pemeriksaan kasnya sama dan sama persis dengan dokumen yang tadi. Jadi satu, padahal yang kita harapkan berita acara pemeriksaan kas sendiri, register pemeriksaan kas sendiri. Kita coba yang unggahan kedua juga sama. Kemudian yang ketiga rekening koran. Nah, ini juga ini benar nih rekening koran, dan ini kalau nggak salah dalam satu bulan ya, karena kayaknya jumlah halamannya 55 halaman, jadi banyak sekali. Ini juga sama, coba kita lihat sama, ini 55. Jadi kelihatannya yang diunggah di pertama sama kedua ini adalah hal yang sama. Nah, di dokumen itu kita kasih nomor Romawi 1, 2, 3 untuk menandai bahwa itu adalah jenis unggahannya. Karena ketika melakukan laporan bulanan itu ada 3 jenis dokumen yang diunggah. Nah, terus kemudian bagian apa yang kita periksa? Kita coba lari ke sini dulu. Yang pertama adalah kita verifikasi terkait dengan nominal berita acara pemeriksaan kas. Kemudian kita lihat di sini berapa uang banknya dan berapa uang tunai plus materainya. Kita bisa lihat uang bank itu ada di sini. Dia 414.599.500, 414 berarti sesuai. Untuk uang, nah di sini kami langsung jadikan satu, tunai plus materai, padahal di sini ada tunai sendiri, materai sendiri ya. Tunai 528, tapi ini sudah kita jumlahkan dan ternyata kalau dijumlahkan hasilnya sama. Berarti ini sesuai. Nah, LIPA 7A 7B sampai dengan saat ini karena format yang tercetak di sistem itu memang masih panjar dan sisa panjar, nanti akan kita sesuaikan. Sebenarnya LIPA 7A BC itu adalah penjumlahan dari panjar dan sisa panjar ini. Jadi 109 ditambah 318. Jadi untuk sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti format laporannya disesuaikan, kita anggap sesuai dulu karena penjumlahan antara dua item ini 109 dengan 318 itu sama hasilnya. Kita lanjutkan, dia eksekusi kosong, konsinyasi kosong. Ya, dia memang tidak ada. Kemudian ATK dia ada 13.516. 13.516 sama. Kemudian uang panggilan kosong, pemberitahuan. Terus kemudian PNBP ada 1.420 yang belum disetor sampai akhir bulan, iwatnya kosong. Ini memang iwatnya kosong. Kemudian delegasi ada 176.200, kemudian belum daftarnya ada 25 juta sekian. Nah, jadi ini ya dokumennya seperti ini dan sesuai. Kemudian nah di sini nih, yang pertama kita mendapati berita acara tidak ditandatangani oleh pemeriksa, berarti tidak. Ditandatangani oleh yang diperiksa juga tidak, dikasih stempel juga tidak. Berita acara pemeriksaan kasnya juga sama seperti ini. Nah, kalau dokumen yang diunggah ya kita anggaplah ya yang 1, 2, 3 tadi sama. Jenis dokumen berita acara pemeriksaan kas yang diunggah ya sesuai. Ini harusnya sesuai, nggak sesuai ya. Jenis register yang diunggah juga registernya sesuai, dan yang ketiga rekening koran tadi juga isinya rekening. Jadi
sama semua. Kemudian yang terakhir tadi sudah ya, kesesuaian saldo ini otomatis. Nah, udah 3 item ini, terus kita lakukan penyimpanan, simpan, kemudian yes, dan oke dulu. Nah, ketika kita close, baik di close di sini maupun sini, nah, tunggu dulu loading. Nah, dia akan langsung memunculkan hasil penilaian kita. Jadi nilainya skornya 28 untuk sampai dengan saat ini. Kita berpindah ke satker berikutnya misalnya. Nah, kalau dilihat dari sini, dia mengunggahnya sekali dan langsung selesai. Sama, karena kita sudah tahu item-itemnya, kita langsung lakukan pemeriksaan saja. Baik, dimulai dari yang pertama, uang banknya 49.591. 49.591 sesuai. Uangnya 2199 sama ini ya, kalau dijumlahkan antara uang tunai dengan materai maka hasilnya sama. Nah, kemudian untuk panjar, sisa panjar ini kita bandingkan, itu juga sama, kita hitung tadi udah bahwa 33 juta ditambah 9 juta sekian itu ya sama aja, 37 ditambah sekian sama. Kemudian eksekusi sama ininya sudah sama, ATK masih ada 812, kemudian panggilannya 8 ini juga sama, terus PNBP 5 ini sama, kemudian iwatnya 50.000 ya sama, kemudian delegasinya ada 730, kemudian belum daftarnya ada 3 juta. Ini memang ada 2 buku batu ya. Oh, ini kebetulan nafkah idah mutahnya juga dia kosong. Nah, di sini nggak ada nafkah idah mutah, nanti kita coba cek. Ini sesuai semua. Kemudian dari dokumen yang diunggah, ini register pemeriksaan kasnya. Tadi ini ada tanda tangan dan stempelnya. Kita berpindah ke register pemeriksaan kas. Ada tanda tangan dan ada stempelnya juga, meskipun hitam putih ya. Ini berarti ada tanda tangan stempel. Ini juga ada tanda tangan stempel. Oke, yang nomor 7 berita acara tadi ya, isinya berita acara. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi ini harusnya yang atas ini harusnya di sana saja ya, tapi ini kita okekan dulu. Yang terakhir nih tinggal rekening korannya. Rekening koran. Nah, ini di sini ada saldo akhir per tanggal 31 Januari. Ada 49. Nah, kalau dokumennya iya, ini adalah rekening koran, jadi sudah sesuai. Nah, mungkin kita bisa melihat lagi tadi. Kalau tadi kan bersumber dari berita acara pemeriksaan kas, nah sekarang kita sumbernya langsung dari rekening koran 49519.000. Ternyata dia juga memang sama. Oke, di sini sama semua, artinya nilai penuh. Dan kebetulan di sini tidak ada masalah. Kemudian kita tinggal simpan verifikasi dan kemudian ya simpan, berhasil, oke. Nah, terus kemudian kita close untuk kembali ke jadi dia loading sekalian. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika nilainya sempurna, karena tadi itu ada 34 item totalnya, maka dia bisa 34 seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke satker berikutnya. Nah, di sini juga sama nih, ternyata dari 3 dokumen yang diunggah, yang naik cuman rekening koran saja. Nah, untuk kasus seperti ini mungkin kita minta bantuannya, coba dicek jangan-jangan berita acara pemeriksaan kas sama register pemeriksaan kas tunainya dia terlalu besar ya, terlalu besar, jadi kalau bisa dikompres gitu, dikecilkan. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menilainya? Mungkin sementara kita minta nanti informasinya apakah memang karena filenya yang terlalu besar atau ada masalah apa, sehingga nanti untuk yang kasus seperti ini mohon bantuannya untuk disuruh minta bantuan untuk kirim ulang lagi dengan kapasitas dokumen yang lebih dikecilkan lagi, coba ya gitu. Kan kita belum bisa. Nah ini contoh juga, ini artinya satu dokumennya belum lengkap, tetapi kita sudah bisa menilai bahwa ini memang iya rekening koran gitu.
Untuk yang lainnya kita belum bisa. Terus ini berarti juga kita belum bisa menilai ya. Ya mau ditidak dulu ya boleh gitu. Atau nggak dinilai juga nanti dia nggak akan dihitung harusnya. Kalaupun nggak dinilai, karena yang akan dihitung itu nanti yang nilainya ini juga sama nih. Pernah ada ketidaksesuaian di akhir Desember kemarin, itu ada belum daftar itu 125, tapi di bulan Januari tiba-tiba hilang. Nah, si sistem dengan sendirinya akan mendeteksi bahwa ini tidak sesuai. Nah, tapi anggaplah ini tadi beberapa ada yang tidak kita isi, kita kosongkan, ini kita coba isi. Nah, terus kita simpan, coba simpan. Nggak berhasil disimpan. Kita close kembali sambil nunggu hasilnya. Karena kan nilainya ya dapat segitu-segitu aja. Dapat T12 itu tadi dari item ini ya, full dari item ini 12, ini tadi tidak satu, berarti kan ini 11, terus kita tadi sudah kasih di bawah rekeningnya, iya, jadi totalnya 12 item. Jadi untuk sampai dengan saat ini begitu cara untuk menggunakan tools ini, sehingga sekarang Bapak Ibu di PTA pun bisa memantau dokumen yang diunggah oleh Satker ketika melakukan laporan bulanan, sekaligus membandingkan dengan ini data yang naik, ini dokumen yang diunggah. Nah, ini juga sama, masih kurang rekening koran. Kemudian kita coba lagi cek. Nah, kalau yang ini lengkap. Terus kemudian kita coba cek lagi. Ini juga lengkap. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini juga lengkap. Nah, kemungkinan banyak-banyak yang lengkap, yang nggak lengkap nanti mungkin bisa. Jadi itu perkembangan dari pengembangan mekanisme atau sistem verifikasi laporan bulanan. Ya, semoga dengan tambahan ini nanti jauh lebih akurat lagi terkait dengan keuangan, laporan keuangan bulanan. Yang penting sebenarnya tadi juga adalah terkait dengan saldo akhir bulan kemarin harus menjadi saldo awal bulan ini, itu menjadi sangat penting sekali, sehingga itu harus benar-benar. Nah, ini alhamdulillahnya sih banyak sesuai ya. Nah, jangan sampai ada merahnya kalau bisa. Baik, demikian. Terima kasih untuk uji coba. Bagaimana kalau misalnya dari nasional gitu, kita coba usernya, levelnya user pusat. Agak lama sih loadnya kalau server pusat itu. Ya, ini agak. Nah, ini bedanya yang di pusat dengan yang di daerah. Nah, tadi saya juga sudah uji coba beberapa di Aceh untuk nyoba-nyoba. Nah, ini nyoba-nyoba nilainya tadi sudah ada yang lengkap, ininya sih lengkap ya, tapi tadi mana ya, tadi ada yang bagian C-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2 item sendiri yang nggak sesuai. Begitu. Ini kan artinya saldo akhir Desember dengan awal Desember, ini PNBP-nya berubah, ini banknya juga berubah. Ini what happen, ada apa gitu. Nah, terus ini kenapa dia nggak lapor, ini dia lapor, kenapa di Februari, begitu kan. Kalau di Februari, ini pasti nggak sesuai semua, karena di Februari nggak ada informasi yang dimasukkan, dan ini juga minus. Nah, seperti itu. Jadi PTA sudah punya kontrol penuh lah. Nah, ini sesuai, alhamdulillah. Yang kosong-kosong ini benar-benar belum ngirim laporan, tapi kalau yang warnanya abu-abu dia sudah ngirim tapi belum di verifikasi. Ini
juga datanya sesuai. Nah, itu saja bedanya untuk yang pusat dan yang daerah. Terima kasih.